Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BB POM) di Semarang memusnahkan 42.255 produk obat, kosmetik, dan jamu ilegal senilai 2,9 miliar rupiah. Produk-produk tersebut merupakan hasil penindakan selama 2023. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB POM di Semarang memusnahkan barang bukti hasil pelanggaran pidana di bidang obat dan makanan sebanyak 524 jenis atau setara 42.255 buah. Dalam bentuk obat, kosmetik, dan jamu ilegal dengan nilai mencapai 2,9 miliar rupiah. Produk dalam bentuk cair dimusnahkan secara simbolis dengan dituangkan ke dalam 6 jerigen. Sementara yang berbentuk padat dibawa menuju ke sebuah tempat pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya di Gresik, Jawa Timur. Barang-barang tersebut seperti dijelaskan Kepala BB POM di Semarang, Lintang Purbajaya, pada 14 November, merupakan hasil penindakan sejak awal tahun hingga bulan Oktober dari sejumlah daerah, seperti Kota Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Magelang. Dengan sasaran mulai dari sarana produksi hingga distributor obat maupun jamu tradisional, yang berdasarkan hasil uji laboratorium mengandung bahan kimia berbahaya. Yang paling bahayanya adalah efek di jantungnya, meningkatkan risiko adanya gagal jantung dan gagal ginjal karena tadi pelangsing tidak menggunakan dosis. Ini dicampur dengan bahan kimia obat, tidak ada dosisnya, tidak ada aturannya. Selama tahun 2023, pihaknya Lanjut Lintang telah menangani 10 berkas perkara terkait obat, kosmetik, dan obat tradisional ilegal dengan menetapkan 10 orang tersangka. Masyarakat diminta segera melaporkan ke BB POM di Semarang atau pihak kepolisian terdekat apabila menemukan hal-hal yang dicurigai terkait peredaran produk obat, obat tradisional, atau kosmetik ilegal. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah mengajak peran aktif masyarakat mewaspadai modus peredaran narkoba melalui media sosial. Ditemui di Temanggung, Kepala BNNP Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat menyebut pihaknya secara rutin melakukan patroli cyber. Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Jawa Tengah telah memetakan adanya pergeseran modus operandi peredaran narkoba yang semula dilakukan secara konvensional atau langsung, kini dilakukan secara daring, mulai melalui media sosial seperti Facebook atau Instagram hingga blog atau forum. Pemesanan melalui medsos, seperti dijelaskan Kepala BNNP Jateng, Brigadir Jenderal Polisi Agus Rohmat, di Kabupaten Temanggung pada 14 November, biasanya dilakukan dengan bertransaksi melalui pesan yang terenkripsi secara end-to-end antara pembeli dan pengedar dengan memiliki kode keamanan masing-masing. Selanjutnya, pengiriman barang dilakukan melalui jasa paket. Sebagai upaya pencegahan, BNNP Jateng kini gencar menyosialisasikan bahaya narkoba ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa. Selain membentuk tim patroli siber yang secara intensif melakukan pengawasan peredaran narkoba di media sosial. Selain secara intensif bekerja sama, baik di dalam maupun luar negeri, termasuk dengan forum koordinasi pimpinan daerah. Menggunakan smart forward approach, pendekatan menggunakan IT. Jadi kita tahu ada media sosial saat ini dipakai juga, dan kami sudah melakukan cyber patroli cyber. Ada juga yang telah tertangkap ya, yang jual beli menggunakan media sosial. BNNP Jateng mencatat, hingga bulan Oktober pihaknya bersama Polda Jateng telah menangkap 602 orang pengguna dan pengedar narkoba. Dengan tingginya peredaran narkoba, BNNP Jateng mengajak masyarakat agar secara aktif melakukan pencegahan, di mana jika menemukan transaksi narkoba di lingkungannya, untuk segera melaporkan ke polisi.
Pemirsa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar acara merayakan perempuan dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-95 di Istora Senayan, Jakarta. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dan Menteri PPPA Igusti Ayu Bintang Puspayoga mengapresiasi peran penting para perempuan Indonesia serta berpesan kepada kaum hawa untuk terus memajukan bangsa. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA menggelar pelaksanaan rangkaian peringatan Hari Ibu ke-95 yang diperingati setiap 22 Desember. Rangkaian tersebut dimulai dengan acara merayakan perempuan di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 14 November. Acara ini dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri PPPA Igusti Ayu Bintang Puspayoga, hingga sekitar 7.000 perempuan dari berbagai profesi dan kalangan. Peringatan bertema Perempuan Berdaya Indonesia Maju ini dibuka dengan peragaan busana batik, tari tradisional, hingga penampilan penyanyi muda Putri Aryani. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap meningkatnya peran perempuan di Indonesia yang terbukti turut memajukan negara. Perempuan Indonesia telah menunjukkan aksi heroik dalam mempertahankan ekonomi keluarga sekaligus membantu lingkungan sekitarnya melewati masa-masa sulit. Sementara itu, Menteri PPPA Igusti Ayu Bintang Puspayoga menyampaikan bahwa peringatan Hari Ibu di Indonesia tidak hanya sebagai apresiasi terhadap perempuan, tetapi juga sebagai wadah edukasi, serta memberi kesempatan bagi generasi muda untuk mengambil peran penting dalam memajukan bangsa. Peringatan Hari Ibu di Indonesia esensinya bukan hanya untuk mengapresiasi jasa besar ibu yang tentunya juga sungguh istimewa, namun lebih dari itu untuk mengapresiasi seluruh perempuan Indonesia atas peran, dedikasi, serta kontribusinya bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Rangkaian acara ini akan dilanjutkan di Manokwari, Papua Barat pada 18 November, Aceh pada 22 November, dan Bali pada 16 Desember. Akan ada juga ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata pada 16 Desember dan acara puncaknya akan berlangsung pada 22 Desember. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang
hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Monumen Perjuangan Rakyat Bali atau yang dikenal dengan Monumen Bajra Sandi di Kota Denpasar menghadirkan sejumlah barang peninggalan manusia zaman prasejarah Bali. Pamerannya berlangsung sejak 28 Oktober hingga 20 November 2023 tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan generasi muda dalam mengenal manusia prasejarah Bali dari zaman ke zaman. Sejumlah barang-barang peninggalan zaman purbakala atau artefak kini hadir di Monumen Perjuangan Rakyat Bali atau yang lebih dikenal dengan Monumen Bajra Sandi. Barang-barang tersebut tampil dalam sebuah pameran manusia prasejarah Bali, Purwakalaning Jana Bali, yang berlangsung sejak akhir Oktober hingga 20 November mendatang. Di sini pengunjung dapat melihat ragam artefak manusia prasejarah Bali yang ditemukan di kawasan Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, dan Desa Trunyan, Kabupaten Bangli. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Imade Artanayasa menjelaskan, hadirnya pameran ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan generasi muda mengenai kehidupan manusia prasejarah Bali. Jadi ini menggambarkan bahwa perjuangan masyarakat kita di Bali seperti ini dari zaman ke zaman itu, dari zaman dari zaman berburu, zaman bercocok tanam, itulah perjuangan masyarakat Bali. Itu menjadi inspirasi bagi generasi muda bahwa hidup kita harus berjuang. Benda-benda purbakala tersebut merupakan koleksi dari Museum Manusia Prasejarah Gilimanuk, Badan Riset Nasional Wilayah Bali, Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali, dan Museum Bali. Beberapa di antaranya merupakan benda peninggalan asli dan juga replika.
Kita ke Solo pemirsa, perwakilan FIFA dan panitia penyelenggara atau LOC Piala Dunia U17 di Solo mengunjungi Pura Mangkunegaran. Mereka mengelilingi istana dari Kadipaten Mangkunegaran di sela-sela kesibukan penyelenggaraan Piala Dunia U17 di Solo. Di sela-sela kesibukan penyelenggaraan Piala Dunia U17 di Solo, Jawa Tengah, perwakilan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA dan Local Organizing Committee (LOC) atau panitia lokal event internasional itu mengunjungi Pura Mangkunegaran. Didampingi seorang pemandu dari Istana Mangkunegaran, rombongan yang terdiri dari sekitar 40 orang ini menyusuri salah satu objek wisata sejarah di kota Solo itu pada Selasa 14 November. Pelaksana tugas pengageng kantor pariwisata Pura Mangkunegaran mengaku tersanjung dengan kunjungan FIFA dan LOC lokal. Pihaknya berharap kunjungan dari rombongan FIFA ini dapat membawa dampak positif pada kunjungan wisatawan ke istana resmi dari Kadipaten Mangkunegaran tersebut. Yang jelas kita kemarin ada pemberitahuan bahwa hari ini akan ada kunjungan dari rombongan FIFA. Kurang lebih jumlahnya untuk yang asing 17, kemudian sisanya itu domestik ya. Terus terang kita Mangkunegaran merasa tersanjung dengan sebagai salah satu destinasi kunjungan dari beliau-beliau rombongan FIFA. Selama Piala Dunia U17 di Solo, tingkat kunjungan wisatawan ke Pura Mangkunegaran belum terlihat meningkat signifikan. Kunjungan wisatawan masih berkisar 200 hingga 300 orang di hari biasa. Sementara di akhir pekan, tingkat kunjungan naik 2 kali lipat dari hari biasa. Masih banyaknya laga, mulai babak 16 besar hingga partai final Piala Dunia U17 di kota Solo, diharapkan mampu mendongkrak tingkat kunjungan wisatawan ke Pura Mangkunegaran, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh.
Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, pempek Lorong Agus menjadi salah satu warung legendaris di Kota Palembang yang menawarkan pempek kulit kuah model sebagai menu terlaris dengan harga yang ramah di kantong. Pempek kulit kuah model ini selalu ludes terjual hingga ribuan porsi dalam sehari. Mencari kuliner legendaris di Palembang? Silakan mampir ke warung pempek Lorong Agus di sebuah gang sempit di 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Warung legendaris ini menawarkan pempek kulit kuah model sebagai menu andalan. Walau berada di gang sempit yang hanya bisa dilalui sepeda motor, nyatanya pempek di sini selalu ludes terjual. Selain karena rasa yang maknyus, harga pempek kulit kuah model ini juga ramah di kantong, yakni hanya Rp3.500 per porsinya. Dengan menggunakan kulit ikan pilihan, warung yang sudah ada sejak tahun 1990 ini bisa meraup omset bersih hingga Rp5 juta setiap harinya. Oke. Kalau sehari bisa habis berapa coba? Kalau pempeknya bisa 1000-an. Kalau itu yang kulit aja. Untuk yang kulit aja. Kalau sama itu 1.500, 1.300. Kalau rasa ya enak ya. Kalau aku sih sebenarnya emang sukanya nggak terlalu, rasa ikan tuh nggak terlalu ngembang kayak gitu kan. Jadi sedang kalau rasa-rasa. Terus kalau masalah harga sih ya lumayan sesuai lah. Jika ingin mencicipi pempek ini, silakan datang ke warung pempek Lorong Agus yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore. Kita beralih ke Kendari, pemirsa. Di tengah tantangan biaya pakan ternak yang cenderung mengalami peningkatan saat ini, budidaya maggot ternyata bisa menjadi salah satu solusi dari mahalnya harga pakan tersebut. Selain membutuhkan modal yang lebih murah, budidaya maggot juga memberi banyak manfaat bagi pakan ternak seperti ikan, ayam, dan bebek, pupuk kompos dari kotoran maggot, serta yang terpenting juga dapat mengatasi pencemaran lingkungan dari sampah organik. Meningkatnya biaya pakan nyatanya tidak menghalangi usaha peternakan yang kian menjamur belakangan ini. Oleh karena terdapat pakan alternatif yang bisa dibudidayakan dengan mudah tanpa menguras biaya. Budidaya maggot kini menjadi andalan para peternak, lantaran siklus pertumbuhannya yang terbilang cepat, yakni kurang dari 1 bulan, serta dapat dibudidayakan dengan mengandalkan sampah rumah tangga semata, yakni limbah organik atau sampah dapur serupa sisa makanan, sisa buah-buahan, dan sayuran. Sebagian orang mengenal maggot dengan sebutan belatung, yang merupakan larva dari jenis lalat black soldier fly atau BSF yang berukuran 0,3 sampai 1,5 cm. Meski terlihat menjijikkan, nyatanya maggot memiliki sejuta manfaat.
banyak yang memanfaatkannya sebagai pengurai sampah, juga pakan ikan. Tidak hanya pakan ikan, maggot juga terbukti bergizi tinggi untuk asupan hewan ternak lainnya. Hal inilah yang membuat seorang pembudidaya maggot di Kendari, Sulawesi Tenggara seperti Chandra Buana yang tekun menggeluti usaha tersebut selama 2 tahun terakhir. Budidaya maggot ini banyak yang bisa kita jual. Yang pertama itu telurnya. Telurnya ini kita jual di sini 10.000 per gram. Nah, terus kita jual lagi yang maggot ini yang ada maggot kering, itu kita jual 15.000 untuk 100 gram. Untuk maggot freshnya itu kita jual itu 12 sampai 13.000 per kilo. Ya, komposnya ini 5.000 per kilo kita jual. Ya, rata-rata omset kami dapatkan setiap bulan itu saat ini kita masih bisa dapat sekitar 3 jutaan lah, sampai 3,5 juta per bulan. Kini semakin banyak yang berhasil membudidayakan maggot. Alasan itu pula lah yang membuat Dinas Perikanan Kota Kendari tiada hentinya melakukan pendampingan dan pembinaan bagi pelaku budidaya maggot agar semakin menjamur dan sukses meraup pundi-pundi rupiah. Budidaya maggot di Kota Kendari ini merupakan hal yang baru bagi kami dan alhamdulillah setelah kami lakukan berupa sampel, ternyata ini mendapat sambutan yang ini dari masyarakat. Kami dari Dinas Perikanan terus berusaha untuk melakukan pembinaan untuk pengembangan sekaligus untuk penyediaan sarana prasarana yang kami coba siapkan sesuai dengan kebutuhan dari pengembangan maggot ini ke depan. Termasuk nanti kita akan coba melakukan pembinaan terkait dengan pemasaran dari maggot yang dihasilkan oleh binaan-binaan kelompok kita ini. Khusus untuk pakan ternak ikan, sumber pakan berprotein tinggi ini sangat cocok untuk memacu pertumbuhan ikan. Bahkan bisa mencerahkan dan mempertajam warna pada ikan hias loh. Selain juga dapat menambah pertumbuhan ikan yang lebih aktif. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.